Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua yang berkesempatan hadir pada kesempatan hari ini senantiasa Allah karuniakan rahmat dan juga keberkahan yang tidak pernah putus. Oleh karenanya patut kita bersyukur kehadiratnya. Dan sebelum majelis ataupun pembelajaran kita pada hari ini kita laksanakan, kita lanjutkan. Saya mengajak kita semua yang ada di sini, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Bagi Anda yang beragama Islam, marilah kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillah. Baik saudara sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Ya, nah, namun sebelumnya izinkan saya untuk menampilkan tampilan slide yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini, ya, di mana pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang materi kelanjutan dari yang sebelumnya, masih membahas tentang programasi linear. Jika pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang metode grafik dan metode simplex, nah kali ini kita akan membahas kelanjutannya, yaitu tentang metode dualitas dan analisis sensitivitas pada programasi linear. Baik saudara sekalian, nah perlu kita ketahui bersama bahwasannya metode ini adalah mirip ataupun boleh dikatakan ini adalah lanjutan daripada pembelajaran kita sebelumnya, metode simplex. Baik itu metode simplex untuk tujuan maksimasi ataupun untuk tujuan minimasi. Ya. Pertama, ada beberapa dalil, ada beberapa kaidah yang perlu kita pahami, ya, di mana ada beberapa ketentuan di dalamnya. Nah, berbedanya metode dualitas dibandingkan dengan metode simplex pada sebelumnya, di sini kita mengenal ada dua bentuk persamaan, pertidaksamaan. Jika pada sebelumnya kita mempunyai metode penyelesaian itu dengan pendekatan matematis, di mana yang namanya fungsi kendala itu kita tampilkan dalam bentuk normal, ya, sehingga itu nantinya akan kita selesaikan dengan menggunakan pola pertidaksamaan. Namun berbeda halnya dengan metode dualitas. Nah, metode dualitas yang dimaksud ini mempunyai dua bentuk pada penempatan fungsi kendala. Yang pertama kita sebut dengan namanya fungsi primal. Yang berikutnya adalah fungsi dual. Nah, fungsi primal ini, saudara, ini sama persis seperti halnya metode ataupun pola fungsi kendala dengan pertidaksamaan ketika kita mengerjakan suatu kasus bisnis yang harus kita selesaikan dengan programasi linear, baik itu pada metode grafik ataupun metode simplex. Nah, di mana kalau untuk bentuk primal itu fungsi tujuan itu adalah Z. Nah, sementara di sini kalau kita melihat pada bentuk dual ini ada terjadi proses transpose, artinya apa? Pembalikan dari fungsi primal ke dalam bentuk dual. Nah, nanti kita akan sama-sama lihat seperti apa cara membentuknya atau mentranspose-nya dari bentuk primal ke dalam bentuk dual. Nah, berbedanya di sini, jika pada bentuk primal, notasi fungsi tujuan itu adalah Z, Zulu, namun pada bentuk dual, notasi fungsi itu adalah whiskey, W, ya, W. Nah, kemudian di sini kita lihat untuk notasi variabel pada fungsi keputusan itu adalah di sini X, ya, pada bentuk primal, sedangkan pada bentuk dual ini adalah Y, yang G, ya. Kita lihat untuk koefisien matriks pembatas pada kendala, ya, unsur koefisien di sini itu bersifat konstan mengikuti arah case-nya. Nah, pada saat kita membentuk bentuk dual, ini ditranspose yang namanya koefisien pada fungsi kendala ini berubah menjadi koefisien matriks pembatas, ya.
matrik pembatas di sini ya. Kemudian vektor nilai kanan atau ruas kanan pada kendala pada bentuk primal ini berubah menjadi koefisien bentuk tujuan ya, koefisien fungsi tujuan pada bentuk dual. Oke, nah kemudian koefisien bentuk tujuan pada primal, nah ini untuk membahas yang namanya Z untuk menyelesaikan Z. Nah ini koefisien fungsi tujuan ini berubah menjadi vektor ruas kanan atau nilai kanan pada kendala ketika itu sudah ditranspos atau dirubah dalam bentuk dual. Oke. Nah, kemudian untuk pembatas ya, untuk pembatas itu ya itu berupa sama dengan sementara pada saat bentuk dual ya, di mana Y yang akan kita hitung ini itu dalam skala yang tidak terbatas gitu ya. Nah, kemudian di sini harus kita lihat dulu untuk penyelesaian kasus dari bentuk primal ke bentuk dual ini akan dikalikan -1, sehingga apa? Nah, sehingga kalau pada contoh misalkan untuk pertidaksamaan ya dengan tujuan minimasi atau maksimasi ya, misalkan di sini adalah untuk tujuan itu adalah minimasi, nah itu nanti akan berubah menjadi maksimasi untuk penyelesaiannya, oleh karenanya itu nanti harus dikalikan -1. Nah, kemudian kita lihat fungsi tujuan berbentuk maksimasi. Nah, untuk bentuk maksimasi di sini kita lihat, untuk bentuk tujuan maksimasi, kita lihat pembatasnya itu ini dengan menggunakan pertidaksamaan lebih kecil atau sama dengan. Ketika itu dirubah dalam bentuk dual, ini menjadi bentuk lebih kecil atau sama dengan, atau kebalikannya. Nah, atau sebaliknya, jika itu pembatasnya berupa pertidaksamaan lebih besar atau sama dengan, maka ketika ditranspos ke dalam bentuk dual, ini akan menjadi lebih kecil atau sama dengan. Ya, nah. Kemudian tadi kalau kita lihat yang namanya bentuk tujuan bentuk maksimasi, ya, begitu pula halnya ketika fungsi tujuan itu diarahkan dalam bentuk minimasi. Ketika dalam bentuk minimasi, nah seperti tadi polanya itu akan terjadi pola transpos ya. Jika pada fungsi kendala itu terjadi pertidaksamaan lebih besar atau sama dengan, maka di sini nanti akan berubah menjadi lebih kecil atau sama dengan. Oke, nah di sini kita lihat apa hubungan antara primal dan dual. Nah di sini koefisien fungsi primal ini menjadi konstanta pada ruas kanan pada saat kita membentuk yang namanya kendala dalam bentuk dual. Oke, sementara konstanta kanan pada bentuk primal ya ini menjadi koefisien fungsi tujuan dalam bentuk dual. Oke, nah kemudian untuk setiap pembatas primal ada satu variabel 2. Dan untuk setiap variabel primal ada satu variabel dualnya juga. Kemudian untuk setiap variabel primal berkorespondensi dengan pembatas dual. Dan setiap pembatas primal ini berkorespondensi dengan variabel dual. Oke. Nah, fungsi tujuan berubah bentuk, yaitu dari maksimal ini menjadi minimal atau dari maksimasi menjadi minimasi, gitu ya. Nah, artinya apa? Tanda pertidaksamaannya pun ini juga berubah gitu. Oke, nah sebagai contoh, kita lihat dalam bentuk primal di mana fungsi suatu tujuan itu adalah Z, itu sama dengan A X1 ditambah dengan B X2 ditambah C X3. Nah, seterusnya ya jika itu lebih dari 3 variabel. Kemudian misalkan di situ terjadi kendala, ini adalah bentuk maksimasi kita lihat ya, Saudara. Nah, dalam bentuk fungsi kendala kita lihat A huruf kecil ya, A huruf kecil X1, B huruf kecil X2, dan C huruf kecil X3, itu lebih kecil sama dengan D. Kemudian kendala kedua kita lihat ada A kecil 1, X1, ada B kecil 1, X2, ada C kecil 1, X3. Nah, ini tidak lebih atau lebih kecil atau sama dengan E. Di mana di sini kita lihat pembatasnya itu, baik itu X1, 2, dan 3 itu adalah lebih kecil daripada sama dengan 0. Kemudian ketika ini dirubah dalam bentuk dual, nah kita lihat dulu,
Ruas kanan dalam bentuk primal itu adalah D dan E, begitu ya. Nah, ini berubah, tadinya itu ruas kanan, berubah menjadi koefisien tujuan pada bentuk dual. Nah, di mana bentuk dualnya itu, kalau tadi bentuk primalnya itu adalah Z, di bentuk dual itu adalah W, skip gitu ya. Nah, dapat kita lihat, nah kalau tadi itu kendalanya itu atau variabelnya itu X, ini berubah menjadi Y atau Yankee begitu ya. Karena kita lihat untuk fungsi tujuan daripada bentuk dualnya, di mana W itu sama dengan D Y1 ditambah dengan E Y2. Nah, kemudian kita lihat tadi A kecil X1 A1 A kecil 1 X1, nah itu berubah menjadi yang namanya itu adalah kendala pada Y ya. Nah, ini kita rubah ya menjadi A kecil Y1 ditambah dengan A1 A1 ya A kecil 1 Y2. Oke, nah itu tidak lebih besar atau sama dengan A besar. Nah, itu tadi kita membalas. Nah, kalau tadi koefisien pada fungsi tujuan ini menjadi ruas kanan. Oke, begitu juga kita lihat B koefisien ya pada pertidaksamaan di kendala. Nah, itu berarti B kecil Y1 ditambah dengan B kecil 1 Y2. Oke, lebih besar atau sama dengan B, kemudian C kecil Y1 tambah C kecil 1 Y2 tidak lebih besar atau lebih besar sama dengan C, di mana Y1 Y2 itu tidak lebih besar atau lebih besar sama dengan 0 gitu. Oke. Ya, mohon diperhatikan. Nah, seperti ini kita merubah atau mentranspose bentuk pertidaksamaannya dari bentuk primal ke dalam bentuk dual. Oke, nah semoga dapat diikuti. Oke, next kita berikutnya. Kita lihat satu case. Nah, di sini kita ambil contoh itu dari fungsi atau tujuan maksimasi. Kalau dalam bentuk primal dapat kita lihat seperti ini. 4x1 ditambah 8x2 ditambah 5x3 itu lebih kecil sama dengan 80. Oke. Nah, kemudian di situ kita lihat ada 9x1 ditambah 6x2 ditambah 8x3. Nah, itu lebih kecil atau sama dengan 108. Pembatasnya kita lihat x1, x2, x3 itu lebih besar atau sama dengan 0. Fungsi tujuannya dalam bentuk primal ini adalah fungsi atau tujuan maksimasi, di mana Z itu adalah 5x1 ditambah 8x2 ditambah 6x3. Sekarang akan kita rubah dalam bentuk dual. Kita lihat di sini dalam bentuk dual. Nah, kalau tadi di sini tujuan yang maksimumkan, ini menjadi minimumkan. Nah, ingat di sini, nilai kanan, ruas kanan, ini menjadi koefisien pada fungsi tujuan. 80 Y1, nah ditambah dengan 108 Y2. Nah, di sini fungsi tujuannya ini notasinya adalah W. Kita lihat 4x1, 9x1 ini berubah. Ya, ini menjadi seperti ini tampilannya 4 Y1 ditambah 9 Y2. Nah, kemudian 5 di sini menjadi ruas kanan. Kalau tadi di sini lebih kecil sama dengan, ini menjadi lebih besar sama dengan, ya. Begitu seterusnya, 8x2 dengan 6x2 ini berubah menjadi 8y1 ditambah dengan 6y2. Ya. Nah, kemudian 8 pada fungsi tujuan ini menjadi ruas kanan. Kemudian begitu juga 5x3 dan 8x3 ini menjadi 5y1 ditambah dengan 8y2. 6 pada fungsi tujuan maksimasi ini berubah menjadi ruas kanan, di mana Y1, Y2 ini sama dengan, lebih besar atau sama dengan 0. Oke, mohon diperhatikan. Oke, berikutnya. Nah, ini langsung kita praktekkan kepada satu kasus bisnis. Nah, di sini kita lihat, andaikan salah satu perusahaan, sebutlah suatu perusahaan itu dengan nama yang disebut ya, PT Liliput, yang diproduksi ini ada 2 jenis. Ada 2 karakter boneka. Pertama itu boneka dengan karakter Mickey Mouse. Yang kedua dengan karakter Donald Bebek. Ya, berarti di sini dapat diidentifikasi. X1-nya itu adalah Mickey Mouse boneka, yang kedua X2-nya itu adalah Donald Bebek.
boneka. Berikutnya, pengerjaan produk ini melalui 3 mesin. Ya, ada 3 mesin. Nah, berarti yang menjadi kendalanya di sini adalah di mesinnya, gitu ya. Mesin pertama ini khusus untuk menjahit boneka Mickey Mouse. Ya. Namun di sini mesin pertama memiliki keterbatasan itu hanya berapa jam? Ya, 8 jam. Kemudian mesin kedua ini khusus untuk menjahit boneka Donald Bebek dengan kapasitasnya itu hanya 15 jam. Mesin ketiga ini alat finishing ya yang digunakan untuk merampungkan produk boneka Mickey Mouse dan Donald Bebek. Kapasitas kerjanya itu adalah 30 jam. Oke, sekarang mari kita lihat satu-satu. Untuk mengerjakan X1 ya atau boneka Mickey Mouse ini harus diproses pada mesin pertama berapa lama? 2 jam. Kemudian tanpa melalui mesin kedua, langsung ke mesin ketiga. Di mesin finishing, berapa lama proses pengerjaannya? Di mesin finishing dikerjakan selama 6 jam. Ini untuk X1, produk pertama. Kemudian untuk mengerjakan produk kedua, X2, boneka Donald Bebek, ini harus dikerjakan pada mesin kedua, tidak melalui mesin pertama. Selama berapa lama? Selama 3 jam. Lalu langsung masuk ke mesin finishing. Yaitu mesin ketiga. Nah, gitu kan? Berapa lama? 5 jam, ya. Kemudian di sini dapat kita lihat, nah, perusahaan menetapkan budget anggaran untuk memproduksi boneka jenis Mickey Mouse itu tidak lebih daripada 30.000 per paket. Sedangkan untuk memproduksi boneka Donald Bebek itu adalah 50.000 per paket. Nah, di sini saya tempatkan Anda itu seorang manajer. Manajer operasional, nah di sini Anda diminta, tolong bantu perusahaan. Anda diminta tolong hitung berapa biaya operasional yang paling ekonomis. Ya, yang paling ekonomis. Nah, ingat di sini kendalanya itu adalah ketersediaan jam kerja dari tiap-tiap mesin. Nah, jadi fokus kita adalah ke situ. Ya, kita mencari nilai ekonomis dengan melihat ya di sini kita melihat menempatkan ketersediaan kapasitas jam kerja mesin. Oke, nah jadi di sini yang kita tempatkan itu kalau pada bentuk primal itu tujuannya ya tujuannya itu yang menjadi perhatian utama kita. Tapi ketika kita rubah dalam bentuk dual ya prosesnya itu yang menjadi perhatian kita ya proses itu terletak pada di kendala di mesin itu tadi. Nah, penterjemahannya begitu. Oke, next berikutnya kita lihat bagaimana kita membentuk notasi fungsi dari kendala dan membentuk pertidaksamaannya. Nah, kita terjemahkan dulu ya, seperti biasa. Walaupun ini tidak distandarkan dalam satu pengajaran, tapi di sini saya menyarankan sebaiknya sebelum kita terjemahkan ke dalam bentuk notasi pertidaksamaan, atau fungsi kendala itu coba kita terjemahkan kita uraikan ke dalam tabulasi variabel. Oke, nah di sini saya coba bantu produk itu coba kita buat tebarannya. Produk itu ada 2. Ya, X1 dan X2. X1 itu tadi adalah boneka Mickey Mouse. X2 itu adalah boneka Donald Bebek. Nah, kan begitu ya. Nah, kemudian kita lihat kendalanya itu pertama di sini ada mesin 1. Mesin 1 berapa tadi kapasitas sumber dayanya? Nah, kapasitas kerjanya itu hanya 8 jam. Mesin 2 kita lihat, kapasitasnya itu 15 jam. Mesin ketiga berapa? Mesin ketiga itu 30 jam. Nah, kita lihat. Tadi kita lihat ya, untuk boneka Mickey Mouse itu dikerjakan 2 jam. Di mesin pertama, tanpa melalui mesin kedua, langsung ke mesin ketiga, 6 jam. Nah, berikutnya juga untuk boneka Donald Bebek, dia tidak melalui mesin pertama, langsung ke mesin kedua, dikerjakan selama 3 jam, nah baru masuk ke mesin ketiga, selama berapa jam? 5 jam. Nah, masih ingat kan, tadi budgetnya itu untuk membentuk satu paket boneka Mickey Mouse itu adalah 30.000 per paketnya, sedangkan boneka Donald Bebek adalah 50.000. Nah, dari sini dapat kita terjemahkan ke dalam
bentuk fungsi kendalanya ya dan bentuk pertidaksamaannya. Nah, pertama tadi, jangan lupa kita lihat di sini, berarti di sini ada 2x1, x2-nya 0 ya. Nah, ruas kanannya nilai kanannya 8. Nah, di sini x1-nya 0 ya. Kemudian x2-nya 3 ya, ruas kanannya 15. Nah, kalau di mesin ketiga x1-nya 6, x2-nya 5, ruas kanannya 30. Nah, untuk di fungsi tujuan x1-nya 30, x2-nya 50 begitu ya, seperti ini. Oke. Sekarang kita rubah dalam bentuk dual. Kalau tadi sudah sama-sama kita lihat bentuk seperti ini ya. Maaf. Tadi sudah kita lihat bentuk seperti ini. Nah, kita identifikasi dengan warna yang berbeda dulu ya. Oke, kita lihat begini. Kita rubah dalam bentuk dual. Oke. Nah, dalam bentuk dual, tadi apa? Koefisien fungsi tujuan pada primal itu menjadi nilai kanan. Kemudian nilai kanan pada fungsi kendala di primal ini menjadi koefisien pada tujuan. Nah, seperti ini. Berarti dapat kita lihat. Oke. 2Y1, oke, tidak ada Y2-nya, nah ditambah 6Y3. Nah, kalau tadi itu lebih kecil atau sama dengan, ini berubah menjadi lebih besar atau sama dengan 30. Kita ambil dari sini, begitu ya. Nah, berikutnya di sini tidak ada Y1, 3Y2 dan 5Y3. Nah, di sini nilai kanannya adalah 50, lebih kecil atau sama dengan. Oke. Nah, untuk Y1 di sini kita lihat 8. Pada fungsi tujuan, Y2-nya 15, untuk Y3-nya 30 ya. Inilah B. Sudah? Nah, sekarang mari kita selesaikan. Bagaimana menyelesaikannya? Yang menjadi pedoman kita adalah dalam bentuk dualnya. Oke, dalam bentuk dual berarti di sini kan kita lihat. Oke. Di sini kita lihat. Nah, pertama, ini kan harus kita rubah dalam bentuk persamaan. Nah, ketika akan kita rubah dalam bentuk persamaan, nah kita lihat dulu ya, di sini untuk fungsi tujuan di sini sudah ada. Nah, tinggal kita rubah dalam bentuk standar. Nah, kalau dalam bentuk standar artinya nilai kanan pada fungsi tujuan ini harus dinolkan. Artinya semua elemen yang ada di variabel pada fungsi tujuan ya, ini semuanya berpindah ruas. Nah, kalau berpindah ruas berarti tanda penyelesaiannya bergeser, berubah. Nah, kalau tadi di sini positif menjadi negatif. Nah, berarti begini ya, supaya nilai kanannya 0, berarti W dikurangi dengan 8Y1, dikurangi dengan 15Y2, dikurangi dengan 30Y3. Ya, kemudian di sini kita lihat sama dengan 0. Nah, kemudian bagaimana dengan fungsi kendala dalam bentuk dual? Di sini kita lihat. Oke. Nah, kita rubah dalam bentuk persamaan. Nah, ingat di sini karena di sini bentuknya lebih kecil sama dengan, kembali ke simplex ya. Nah, di sini kita tidak mengulangi. Ketika di simplex pada metode simplex, ketika pertidaksamaan lebih kecil sama dengan akan kita rubah dalam bentuk normal. Ini kan harus kita buat persamaan. Baru dari persamaan itu kita buat bentuk normal, kita tambahkan variabel slack. Nah, begitu. Nah, berarti di sini 2Y1 tidak ada Y2, ditambah 6Y3, ditambah dengan S1, variabel slack. Ya. Nah, sama dengan 30. Nah, pada pertidaksamaan yang kedua, kita lihat tidak ada Y1, 3Y2, ditambah dengan 5Y3, ya, tidak ada S1, ditambah dengan S2. Nah, sama dengan 50. Oke, nah baru berikutnya apa? Nah, dari tebaran bentuk normal tadi itu sekarang sudah bisa kita bentuk tabel simplexnya. Nah, tabel simplexnya ini mirip seperti kita membuat pada metode simplex baik maksimasi atau minimasi. Nah, kita lihat di sini variabel dasarnya di sini ada WSKI, W, ada Y1, Y2, Y3, ada variabel slack,
S1 dan S2 gitu ya, ada nilai kanan dan ada indeks. Ya, kemudian untuk baris di sini ada 3. Baris di sini kita bentuk di sini ada whisky ya, W, ada X1 dan ada X2. Nah, di sini tinggal kita pindahkan. Nah, sesuai dengan kolom dan barisnya. Nah, angka yang ada di sini, angka yang ada tabel atas kita pindahkan. Nah, di sini pada baris W kita lihat W itu 1. Nah, Y1-nya di sini minus 8, kemudian juga Y2-nya di sini minus 15, Y3-nya di sini minus 30, tidak ada variabel slack ya, nilai kanannya 0. X1 juga begitu, kita lihat tidak ada W. Y1-nya di sini ada 2, tidak ada Y2, Y3-nya di sini 6, variabel slack-nya S1, ya ada 1, tidak ada S2, nilai kanannya 0. Ya. Nah, kemudian untuk X2 di sini kita lihat juga ya, tidak ada W, tidak ada Y1, Y2-nya 3, Y3-nya di sini ada 5, tidak ada S1, ada S2. Ya, nilai kanannya di sini 50. Seperti kita kerjakan pada metode simplex, Saudara. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, untuk mengerjakan metode simplex maksimasi ya, di sini kita bentuk dulu kolom kunci dan baris kunci ya. Masih ingat kan? Kita tidak mengulang lagi ke metode simplex. Nah, di sini untuk membentuk kolom kunci tinggal kita lihat mana angka pada kolom variabel Y1, Y2 seterusnya pada baris W itu yang memiliki nilai negatif paling kecil. Nah, di sini dapat kita lihat pada kolom Y3 nilai negatifnya minus 30 begitu kan. Nah, kemudian di sini kita lihat, nah kita tentukan baris kunci untuk mencari pivot, masih ingat kan? Nah, di sini setelah kita bentuk kolom kunci, semua nilai pada nilai kanan kita bagikan dengan nilai pada kolom kunci. Nah, setelah kita bagi, nah di sini kita lihat indeksnya di sini. Oke, untuk menentukan pivotnya itu kan kita lihat baris kuncinya itu kita lihat mana hasil bagi indeks yang memiliki nilai positif terkecil. Oke, di sini kita lihat pada baris X1 ya, sehingga baris X1 ini menjadi baris kunci. Dan di situ kita lihat ada titik potong, angka 6 ini adalah yang disebut dengan pivot atau nilai kunci. Nah, berikutnya seperti biasa kita buat lagi tabel simplex berikutnya. Nah, tabel simplex berikutnya ini acuannya itu adalah baris kunci tadi. Untuk kita bentuk baris baru. Nah, masih ingat kan? Semua angka yang ada di baris yang lama itu dibagikan dengan nilai pivot. Sehingga inilah baris kuncinya atau baris pokok yang barunya. Oke. Nah, baru berikutnya nilai pada baris W dan X2 ini kita cari. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya di sini ada ketentuannya. Oke. Jadi untuk menentukan nilai pada baris W di sini, kita lihat ya nilai nilai baris awal ya, kita sebutlah BA, itu ditambahkan dengan nilai kolom ya, nilai kolom pada kolom kunci yang sebelumnya, tapi kita negatifkan dikalikan dengan nilai kolom pada baris W ya. Nah, nilai baru ya. Nah, itu dia. Berarti di sini adalah kalau tadi nilai baris awal itu kita sebut namanya BA ditambah dengan minus nilai kolom kuncinya. Kemudian dikalikan dengan nilai baru. Oke. Nah, di sini kita lihat. Kita ingin mau melihat contohnya di sini nilai pada baris W ya, baris W ini pada kolom Y1. Nah, ini berapa? Kan begitu kan? Nah, di sini kita lihat nilai BA baris awal ditambah dengan minus nilai kolom kunci dikalikan dengan nilai baru, ya, nilai pada baris baru. Oke. Nah, di sini kita lihat ya, nilai baris barunya di sini adalah 0,33. Nah, berarti di sini dapat kita hitung ya, minus 8 dari angka di sini ya. Nah, minus 8 dikalikan dengan
Kalau di sini tadi sebelumnya nilai kolomnya 30, minus 30, berarti minusnya itu berubah menjadi positif. 30 dikali 33. Dapatnya adalah 2. Begitu seterusnya. Nah, sehingga apa? Nah, sehingga terbentuklah ini nilai baru pada baris P yang baru. Nah, kemudian selain dari baris P, untuk dinilai pada baris variabel yang lainnya, nah ini dengan menggunakan nilai awal dikurangi dengan nilai baru. Nah, contoh misalkan kita lihat pada kolom baris X2, kolom Y1 ya, kita lihat. Nilai awalnya berapa? X2. Nilai awalnya di sini adalah 0 ya. Nilai barunya di situ adalah minus 33 ya. Tinggal kita kurangkan 0 dikurangi dengan 0 dikurangi dengan 0,33. Hasilnya adalah minus 0,33. Nah, begitu seterusnya. Nah, sama seperti simplex yang sebelumnya, nah ini harus kita cari dulu kolom kunci dan baris kunci. Ya, masih ingat kan? Nah, pada tabel simplex kedua di sini yang menjadi kolom kuncinya itu adalah kolom Y2 karena dia masih memiliki nilai minus yang terkecil. Nah, kemudian seperti biasa, nilai kanan yang sudah didapat dari nilai yang baru tadi itu kita bagikan dengan nilai kolom kunci. Nah, kita lihat di sini. Nah, kaidahnya sama seperti tadi, kita cari nilai positif terkecil. Nah, setelah dibagikan nilai kanan, dibagikan nilai kolom kunci, kita lihat pada baris B2 di sini mempunyai indeks terkecil, sehingga baris X2 ini menjadi baris kunci yang baru. Kemudian kita lihat angka 3 di sini adalah perpotongan, ini menjadi angka pivot atau nilai kunci yang baru. Berikutnya kita buat tabel simplex yang berikutnya. Oke. Nah, baris barunya itu atau baris pokok yang baru ini ditempatkan pada X2. Oke. Nah, X2. Nah, oke. Nah, setelah itu baru kita cari nilai pada baris W ya. Kemudian kita cari pada nilai pada baris variabel yang lain. Masih menggunakan metode yang serupa tadi ya. Di mana untuk mendapatkan nilai baris W yang baru itu dengan menjumlahkan nilai baris awal ditambah dengan minus dari nilai kolom kunci dikali dengan nilai pada baris baru. Oke. Nah, pedomannya di sini kita lihat, jika pada tabel penyelesaian simplex berikutnya, pada kolom variabel Y1, Y2, dan Y3 sudah tidak ditemukan lagi nilai minus negatif, artinya proses ini sudah selesai. Ya. Proses ini sudah selesai. Nah, tadi di sini kita lihat ada kolom S1, S2. Nah, ini kita rubah menjadi X1 dan X2, kita sesuaikan dengan baris kunci mana yang mempengaruhi variabel select tadi. Nah, di sini kalau kita lihat, oke, baris kunci yang tadi di sini kita lihat X1, nah maka baris S1 di sini berubah menjadi kolom S1 berubah menjadi kolom X1. Nah, berikutnya di situ kita lihat baris X2 menjadi baris kunci, maka pada simplex berikutnya S2 itu menjadi X2. Kita lihat variabel Y1, Y2, Y3 ini sudah tidak ada lagi yang negatif. Artinya simplex ini sudah selesai. Nah, sekarang tinggal kita lihat X1, X2 pada kolom yang tadinya S1, S2 di sini berapa? Inilah yang menjadi nilai hasil. Di sini kita lihat X1 itu 4,17, X2 adalah 5, nilai kanannya adalah 375. Nah, mari kita terapkan pada fungsi, maaf, ini pada fungsi maksimasi ya, yang di awal tadi, di mana Z itu 30X1 ditambah 50X2. Oke, nah di sini X1 sudah dapat hasilnya 4,17, X2 adalah 5. Nah, kemudian tinggal kita hitung hasilnya adalah 375. Oke, artinya di sini dapat kita interpretasikan. Jadi untuk mendapatkan biaya produksi yang paling ekonomis ya perusahaan,
hanya dapat memproduksi boneka Mickey Mouse. Nah, kalau kita lihat di sini, hasilnya 4,17. Karena ini sudah menjadi hasil akhir, ini kita bulatkan. Masih ingat, metode pembulatan ini adalah round up. Nah, maka itu boneka Mickey Mouse ini kita produksi 5, dan boneka Donald Bebek adalah 5, sehingga biaya yang paling ekonomis untuk memproduksi keduanya adalah 375. Oke, baik saudara. Nah, mohon apa yang diarahkan tadi diperhatikan. Nah, jika sudah, nah ada soal latihan yang harus kita kerjakan. Oke, ada soal latihan yang harus kita kerjakan. Nah, ini dia soal latihannya. Kali ini coba kita belajar dari satu perusahaan. Katakan di sini perusahaan ini adalah produsen permainan selebrasi, ya. Nah, produknya itu katakanlah kembang api, kemudian ada tabir asap, dan kemudian ada mercon gitu ya. Nah, case-nya di sini ini menjelang perayaan pergantian tahun ya, tahun baru. Ini sering kita lihat di sini, perusahaan ini menghadapi kendala biaya, budget. Nah, terutama ini dengan adanya permintaan pesanan dari produk-produk ketiga produk ini begitu ya. Nah, di mana di sini tersedia bahan baku untuk menciptakan permainan selebrasi ini ada karbon, ya, kemudian ada sendawa. Nah, di sini kita lihat batasan kapasitasnya itu masing-masing kita lihat untuk karbon 3 kuintal, sendawa 4 kuintal gitu ya. Nah, kemudian di sini mari sama-sama kita lihat untuk memproduksi satu paket kembang api itu dibutuhkan 2,5 takaran untuk bahan karbon dan 1 takaran untuk bahan sendawa. Sedangkan untuk tabir asap itu dibutuhkan itu 3 takaran karbon dan 3 takaran sendawa. Nah, untuk produk mercon dibutuhkan 1 takaran karbon dan 2 takaran sendawa. Oke. Nah, perusahaan hanya membudgetkan untuk memproduksi ketiga untuk memproduksi ketiga produk ini ya. Untuk kembang api budgetnya hanya 20 juta, untuk tabir asap itu hanya 30 juta, untuk mercon 16 juta gitu ya. Nah, di sini ditempatkan Anda itu seorang manajer operasional. Nah, sekarang coba Anda cari solusi terbaik dari perusahaan ini untuk mendapatkan nilai ataupun budget produksi yang paling ekonomis dengan produksi yang ideal. Tapi ingat di sini, yang menjadi fokus perhatian kita itu adalah dari aspek bahan bakunya. Oke, jadi kita bergerak dari situ. Silakan, ya, Anda selesaikan. Oke, nah waktunya silakan Anda tentukan sendiri. Oke, ya. Baik saudara, itu tadi pembelajaran singkat kita tentang metode dualitas dan analisis sensitivitas ya. Untuk berikutnya, untuk proses pembelajaran berikutnya seperti biasa, silakan Anda nanti jika ada pertanyaan boleh dengan menempatkan atau mengisi komentar pada kolom komentar di bawah video ini begitu ya. Nah, tak lupa saya mengajak kita semua, mari sama-sama kita bangun channel ini. Sama-sama mari kita infakkan jari kita klik tombol like atau suka, kemudian kita klik tombol subscribe-nya, kemudian kita klik tombol notifikasinya, dan mari sama-sama kita tunggu pembelajaran-pembelajaran pada sesi-sesi yang berikutnya. Oke? Dari saya demikian, ya. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.